Halo guys, kembali lagi di PRP Design. Saya akan nge-review desain rumah lagi. Rumah gaya klasik ukuran lahan 11 x 6 meter. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan denahnya. Jadi punya 7 fungsi ruang untuk taman biasa depan dan belakang. Seperti biasa, tahap pembangunan diawali dengan pembersihan lahan, penggalian untuk pondasi, lalu pemasangan pasir pondasi dan pemasangan pondasi. Pondasi biasa menggunakan cakar ayam, slope-nya menggunakan slope beton, dan untuk selanjutnya itu adalah seperti biasa pemasangan pipa pembuangan, pipa air bersih. Lalu dilanjut dengan pemasangan pipa pembuangan air hujan, pengurugan tanah kembali, dan pemasangan kolom beton. Kolom betonnya ukuran 15x15 sesuai standar, dan untuk pemasangan dindingnya menggunakan bata merah. Jangan lupa pemasangan untuk kusen masih dalam kondisi belum dicat dan belum dipasang daun pintu dan daun jendela. Lalu pemasangan pipa listrik, pipa air bersih, pipa air hujan, lalu pembuatan ring balok beton. Seperti biasa plat beton ukuran 10 cm. Lalu dilanjut dengan pemasangan kuda-kuda kayu dan rangka baja ringan di bagian belakang. Lalu pemasangan reng dan kaso dari kayu. Lalu penutup atap dari genteng tanah liat dan pemasangan spandek. Lalu pemasangan toren pipa air bersih dan pompa air dan juga pipa-pipanya. Lalu dilanjut dengan plesteran dan acian pada dinding menyeluruh. Lalu dilanjut dengan pemasangan pasir untuk keramik sebagai buffer untuk keramik dan tanah. Lalu dilanjut dengan pemasangan keramik lantai dan keramik dinding kamar mandi. Untuk kitchen set nanti nyusulnya sama dengan furnitur. Jangan lupa juga pemasangan dinding atap, lalu pembuatan dekorasi dinding. Dekorasi dinding terbuat dari beton. Lalu untuk dekorasinya itu permainannya itu adalah kolom dan profil beton. Lalu pemasangan rangka kayu plafon. Setelah itu pemasangan penutup plafon GLC dan list profil gypsum. Kita hilangkan dulu atap, penutup plafonnya juga hilangkan dulu untuk melihat konsep pemasangan instalasi listrik. Jadi seperti ini, kira-kira hanya gambarannya saja supaya guys di sini tahulah kayak gimana gambarannya saat membangun. Lampu pada bangunan ini menggunakan lampu downlight dan lampu gantung hias. Lalu pengecatan untuk cat menggunakan warna putih, serba warna putih karena ini adalah desain klasik. Dilanjut dengan pemasangan daun pintu, daun jendela, pengecatan kusen, dan pemasangan kaca. Untuk pintu kamar mandi itu terbuat dari PVC. Lalu dilanjut dengan penanaman tanaman untuk menyembunyikan alat-alat utilitas dan juga biar lebih indah. Selanjutnya adalah pemasangan pintu pagarnya. Lalu pemasangan furnitur dan kitchen set. Jadi seperti ini tampilannya, posisinya. Untuk kamar mandi stylenya kloset duduk. Ruang cuci dan dapur berada di posisi area paling belakang. Untuk dekorasi dindingnya semua stylenya sama. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampilan yang sudah jadinya. Hasil simulasi nyatanya untuk total harga ngebangunnya yaitu di kisaran 250 jutaan kurang 3 juta. Nah, untuk harga segini itu perlu diingat bahwa harga ini tuh belum termasuk furnitur ya.
Nah, paling kita kasih bonus kitchen set aja. Untuk meja kompor masih termasuk, dan untuk yang lainnya tidak termasuk. Jadi biaya 240 jutaan ini adalah biaya membangunnya saja. Tapi sudah termasuk kusen, sudah termasuk atap, semuanya sudah, tanaman juga sudah termasuk. Untuk aksesoris kamar mandi juga termasuk. Pokoknya kecuali furnitur-furnitur yang sifatnya tidak permanen ya. Nah, ini kenapa harganya bisa lebih murah dari video yang sebelumnya, karena bangunan ini memiliki luas bangunan yang lebih kecil. Seperti contoh, pada bangunan ini itu area lahan depannya itu memiliki taman yang besar dan juga ukuran carport yang besar. Terus untuk bagian belakangnya itu hanya menggunakan atap sepandek, yang artinya tidak termasuk biaya pemasangan penutup plafon sama bahan penutup plafon, sehingga bangunan ini lebih terjangkau, lebih murah, bahkan di bawah harga 250 jutaan. Dan mungkin teman-teman di sini yang bertanya-tanya mungkin kenapa di kita bisa lebih murah gitu kan untuk desain rumah klasik sebagus ini, karena kita bermain di jenis bahan-bahan bangunan. Seperti contohnya pada keramik, kita tidak menggunakan keramik granit, melainkan keramik biasa. Seperti contohnya pada keramik kamar mandi ini hanya menggunakan keramik ukuran 2525 Roma Grey merek Asia, dan untuk yang dindingnya itu hanya menggunakan keramik bermerek Mulia yang standar, yaitu keramik ukuran 40-40 kasap. Lalu keramik ukuran 25x50 yang area showernya itu. Dan untuk dinding sekitarnya yaitu menggunakan keramik 40x40 Piedra Grey motif batu alam. Catnya juga tentu saja berbeda-beda. Cara mainnya adalah kita menggunakan cat eksterior dan interior, jadi tidak sama. Dan cat eksterior juga saya menggunakan Apitek eksterior relatif yang lebih murah, dan untuk yang interiornya itu masih di Apian brand, yaitu Aries Gold, semua warna putih. Kenapa? Karena agar budgetnya tentu lebih minim. Nah, pada carportnya juga menggunakan keramik merek Mulia ukuran 40x40 Sunstone Black. Keramik pada ruang tamu dan sekitarnya menggunakan ukuran 50x50 Kia Irin White. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa kenapa bangunan ini juga relatif lebih murah, karena tentu saja ruangannya itu lebih kecil. Dan kalian juga bisa lihat ya dari denah 3D-nya itu, dia itu memiliki ruang yang terpisah-pisah, jadi tidak open space. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk desain rumah klasik kali ini. Jangan sampai lupa tonton juga video-video kita yang lainnya. Terima kasih.